sini tuh, kelinci nyariin lo. Kayak suaranya Atika. Sultan? Suster, masih ada pasien lain? Nggak ada dok, tapi Kalau gitu saya pergi ya, permisi. ya padahal baru mau ngasih ini. Adi! Mau kemana, Pak? Tolong ke airport. Lu yang mana? Nah, yang ini buat Carol. Ya, suka kan? Makasih ya, No. Sini sayang, gendong sama mama aja yuk, kasihan Om Ninonya capek. Udah di, jangan di. Lu kan lagi hamil, jadi nggak boleh ngangkat yang berat-berat. Udah, Carol sama Om Nino aja ya. Lu ngeliatin gua kenapa, Di? Nggak apa-apa kok, No. Gue heran aja. Kenapa sih lo baik banget sama gue? Padahal udah beberapa kali gue nyakitin hati lo kan? Ya, gue sih udah mutusin untuk dukung lu, Di. Ya, gue tahu ini juga berat buat lu. Dan gue juga pengen Carol sembuh, Di. No, sebenarnya Sebenarnya apa, Di? nggak apa-apa kok, No. Oh iya, sekali lagi makasih ya, No ya. Iya, sama-sama. Nggak apa-apa kok, Di. Oh iya, makasih ya Mbak. Kata pembantunya Pak Arya, Atika ikut keluar kota sama Pak Arya. Terus Papa sama Mama kemana ya? Pemirsa, pelaku penculikan berinisial B yang sudah diperkirakan tewas hari ini telah ditemukan. Gak mungkin. Korban ditemukan dalam kondisi yang parah namun masih hidup. Dan korban juga sudah dibawa ke rumah sakit Intramedia. Om Bayu selamat. Dan dia dibawa ke rumah sakit Papa. Gawat. Om Bayu ditemukan. Iya, Om Bayu diselamatkan sama orang lain, Ri. Kamu yakin, Nay? Aku yakin banget, aku barusan aja lihat beritanya di TV, Ri. Dan dia dibawa ke rumah sakit Intramedia, Ri. Mati kita, Ri, mati. Oke, kamu tenang, Nay. Sekarang kita ke rumah sakit dulu. Kita lihat gimana kondisinya. Karena menurut aku, Om Bayu itu pasti udah sekarat banget sekarang. Ya. Yaudah kita ketemu di sana ya. Oke. Aduh, gimana dong, Ri? Siapa sih yang bebasin Om Bayu dari sana? Itu ada papa sama mama kamu di sini. Iya kok, bisa ada mereka di sini ya, Ri. Jangan-jangan Om Bayu ngubungin mereka, Nay. Makanya sekarang Om Bayu dirawat di rumah sakit papa kamu.
kalau kayak gitu gimana dong? Kalau Om Bayu bilang ke papa sama mama yang aku lakuin gimana dong, Ri? Mati aku, Ri, mati. Nay. Kamu harus tenang, Nay. Nay, tenang. Panik kayak gini nggak akan nyelesain masalah, Nay. Sekarang kita tunggu, kita awasi dari sini. Kita lihat apa yang sebenarnya udah terjadi, ya, Nay? Kok lama sekali sih Papa periksanya? Seharusnya Papa aja yang periksa tadi kan lebih afdol, Pak. Ma, udah, Mama tenang aja lah, Ma. Tuh, dokternya keluar. Kondisi Bayu gimana, dokter? Saat ini kondisi masih sangat kritis. Saat ini Pak Bayu belum sadarkan diri. Terus kapan kita bisa tahu perkembangannya? Segera, setelah masa kritisnya lewat. Ya udah, oke, makasih. Tuh kan, Papa. Aduh, lama lagi deh. Mama udah nggak sabaran, tahu nggak? Gini aja, Ma, kita pulang aja dulu, kita istirahat. Nanti kalau ada perkembangan sama Bayu, kita akan dikasih kabar sama mereka. Nggak ada. Mama di sini. Mama mau tungguin sampai dia bisa ngomong, oke? Mama harus tahu, Papa. Mama harus tahu semuanya. Enggak, Mama di sini aja. Ya, tapi kan, Ma... Udah gini aja, Papa. Mama di sini, Mama tungguin sampai dia bisa ngomong, oke? Kalau Papa mau pulang, Papa pulang. Mama di sini, nggak kemana-mana. Mama di sini. Ya udah, Papa juga nunggu di sini. Gitu dong, sekali-sekali kompak kan nggak apa-apa, Papa. Kamu harus bertahan ya, Bayu. Pokoknya harus. Karena kamu udah janji kamu akan ceritain semuanya. Kamu harus menceritakan semuanya. Aduh, Ri. Kayaknya Om Bayu bilang sesuatu deh sama Mama. Apa soal aku terlibat dalam kejahatannya Om Bayu? Atau Atika, Ri, kalau Atika tuh anak kandung Mama? Bisa juga dua-duanya. Kalau kayak gitu gimana dong, Ri? Kita nggak bisa ngelakuin apapun, Nay. Kita cuma bisa nunggu. Sampai kita nemuin ide apa yang harus kita lakuin. Sabar aja. Papa, hujannya keras banget. Iya, sayang. Tapi Sita nggak bawa payung ya? Ya Sita tadi di kedinginan. Lebih cepat, Her. Baik, Pak. Akhirnya sampai juga. Taksi! Pak, ke Wakir Kidul ya? Bapak yakin mau ke Wakir Kidul? Cuaca hujan badai begini. Saya yakin, emang saya kesini mau ke sana. Ya Allah, ini petirnya serem banget loh. Itu suara apa tuh? Hujan deras banget. Apa Tika masih nunggu di tempat itu? Pak, cepetan dikit toh, Pak. Saya buru-buru nih, Pak. Maaf Pak, cuaca begini tidak mungkin ngebut toh Pak. Bu Yulia! Tolongin Tika! Atika? Atika?
nggak tahu Papa, tapi perasaan Mama nggak enak, Pak. Ma, jujur, Papa juga dari tadi perasaannya nggak enak. Kenapa ya? I don't know, nggak tahu, tapi dada Mama rasanya, oh my God, kayaknya Mama takut ada apa-apa sama Atika, Papa. Atika kenapa? Tadi Atika pergi, sampai sekarang belum ada kabar kan? Mama telepon aja. Halo? Ya halo, bisa bicara dengan Atika? Maaf Bu, Mbak Atika lagi keluar kota. What? Keluar kota? Kapan perginya? Ada urusan apa dan sama siapa? Sama Pak Arya dan Dentitan juga. Oh ya, tadi saya ketemu sama Pak Arya dan Pak Arya nggak sebut apa-apa tentang mau pergi keluar kota. Ada urusan apa ya? Terus kenapa Atika harus ikut keluar kota juga? Saya nggak tahu Bu, katanya sih Pak Arya mau ketemu sama kliennya. Kapan? Baliknya kapan? Bapak nggak bilang pulangnya kapan. Ya udah, makasih ya. Jangan sampai terjadi apa-apa sama Atika, Papa. Ini aneh rasanya. Ini masih jauh ya? Sekitar 2 kilo lagi, Pak. Tapi keadaan hujan begini, kita harus pelan-pelan toh, Pak. Hujan deras banget lagi. Apa mungkin Tika masih nunggu di sana ya? Mari gue telepon Pak Arya. Gue tanya. Lobet lagi. Atika! Atika! Kamu di mana, Atika? Atika! 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 Bantu saya, Rum. Pak, itu kenapa? Darah dikit ya, Pak. Her, cepetan cari rumah sakit, Her. Baik, Pak. Rumah sakit mana, Pak? Nggak ada petunjuk jalannya nih, Pak. Her, tanya orang. Baik, Pak, baik. Permisi, Pak. Iya, Pak. Mau tanya rumah sakit di sini mana ya, Pak? Wah, jauh tenan, Pak. Kalau puskesmas di mana? Puskesmas ada, Pak, tapi di sana agak jauh. Oke, terima kasih ya, Pak. Iya, Pak, sama-sama. Sini, sayang, biar Mama gendong aja yuk. Jangan, jangan. Lu kan mesti jaga kondisi dan lu juga lagi hamil dan gak boleh ngangkat berat-berat. Jadi biar gua aja yang gendong. Biar aku aja yang bawa. Ricky, Kalian dari mana? tadi habis dari rumah sakit Ki, terus mampir ke warung sebentar. Rumah sakit? Emangnya Carol kenapa lagi? Dan kamu kenapa sih ditemenin dia lagi? Carol nggak sakit kok, Ki. Ya terus? Nino
Nino tadi nggak sengaja lewat pas aku mau pingsan di tangan. Aku hamil. Alhamdulillah, Dik. Syukurlah. Kalau gitu, Carol akan segera tertolong loh. Iya. Udah. Gue permisi ya. Ya udah, sini sayang biar sama mama aja yuk. Yuk. Sini kok kalau. No, makasih banyak ya tadi kamu udah gendong kayak. Iya, sama-sama, Di. Yaudah, gue permisi ya. Di. Dik, kamu gak bilang apa-apa kan sama dia? Ya udah, udah masih. Siapa tuh dokter? Dokter! Ayo Pak, cepat Pak! Ini kenapa bisa seperti ini Pak? Dia tertimpa dahan pohon, suster. Perutnya ketusuk ranting. Tolong ditanganin, suster. Tolong. Darahnya ngucur terus, suster. Dokternya mana, suster? Dokternya sedang ke kota Pak. Seharusnya sih sudah kembali. Tapi karena cuacanya begini, mungkin masih ada di sana. Jadi gimana, suster? Ya sebentar ya Pak. Saya akan usahakan sebisa saya. Paling enggak, saya akan bersihkan luka ini sambil menunggu dokter. Tika. Bertahan ya, Tika. Tika. Papa, Suster kok darahnya banyak banget sih? Suster nggak meninggal ya, Pak? Sayang, suster nggak bakal meninggal, sayang. Sayang, kamu tolong doain suster ya. Doain suster sama dok, supaya cepat sembuh ya, sayang. Suster nggak mau Suster meninggal, Pak. Her, kayak mendingan kamu cari tempat istirahat, Her. Bawa Titan pergi dari sini. Gak mau, Pak. Titan, kamu kan udah capek. Kamu perlu istirahat, sayang. Ya, sayang ya. Her, tolong jaga Titan ya. Hati-hati. Bapak yakin nggak butuh bantuan saya di sini? Kalau nanti ada apa-apa, saya bakal telepon kamu kok. Ya. Baik, Pak. Nah, yuk, Titan. Yuk. Bertahan ya, Tika. Kamu adalah gadis yang kuat. Kamu pasti bisa melewati semua ini, Tika. Saya minta bertahan ya, Tika. Titan butuh kamu. Stop. Loh, Pak. Kenapa berhenti sih, Pak? Ada apa, Pak? Putar balik aja, Pak. Banyak pohon tumbang. Jadi mobil nggak bisa lewat, Pak. Apa? Pak, putar balik aja, Pak. Bahaya. Tapi saya harus terus. Saya dokter. Ada pasien menunggu saya di puskesmas. Waduh, nggak bisa, Pak. Banyak pohon tumbang yang belum dipinggirkan. Kecuali Pak dokter jalan kaki baru bisa. Saya berhenti di sini aja deh. Saya mau terusin perjalanan. Walah, ada apa sih, Pak? Di Bangkit Kidul hingga Bapak sampai nekat seperti ini. Saya harus ketemu dengan orang yang lebih berharga daripada nyawa saya sendiri, Pak. Waduh, Pak. Ya sudah, Pak. Tapi kalau gitu, Bapak pakai jas hujan saya saja, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Tiga. Sebentar lagi saya sampai, Tiga.
saya perban, Pak. Terima kasih, suster. Ya, sama-sama. Aduh, kok darahnya keluar lagi? Kenapa, suster? Ini pendarahannya berat sekali, Pak. Sudah saya perban, tapi darahnya terus keluar. Gimana ini, suster? Kalau pendarahan seperti ini terus, bisa-bisa Tika kehabisan darah, suster. Iya, Pak. Makanya saya sedang usahakan supaya lukanya tertutup. Bapak yang tenang ya. Dokternya kemana sih? Kok lama banget datangnya? Ya, sabar ya, Pak. Sabar. Siapa ini? Halo? Halo, Pak Arya. Dokter Sultan! Akhirnya kamu hubungin saya. Kamu di mana sekarang? Saya lagi di Desa Wagir Kidul, salah satu wartelnya. Atika mana? Dari tadi saya nungguin tapi Atika nggak ada di tempatnya. Sultan, dengerin saya baik-baik. Atika sekarang terluka. Kenapa bisa begitu? Sekarang Atika mana? Atika sekarang dirawat di puskesmas. Pendarahannya nggak berhenti. Tolong, kalau bisa kamu datang sekarang. Tolong Atika, Dokter Sultan. Tolong Atika sekarang. Masya Allah. Kenapa sih kamu selalu dengerin kata Pak Arya? Dengan kamu dengerin Pak Arya, kamu sudah bohongin saya, Dik. Saya cuma pernah bilang kan, saya cuma suka dibohong. Waktu 5 menit kamu sudah habis. Sekarang terserah kamu ngelakuin apa aja. Terserah kamu. Saya nggak peduli lagi. Kamu sudah punya Pak Arya. Orang yang peduli sama kamu. Dokter Sultan! 3. Suster, tensinya berapa? 80/50, Dok. Rendah banget, Dok. Ini rendah banget ini. Udah berapa kali ganti perban? Sudah 5 kali. Ini yang ke-6. Mana? Stetoskop. Ya. Ini, Dok. Ini lukanya terus berdarah lagi. Suster, siapin jarum, cepetan. Yang steril ya, sama benang daging, cepetan. Ini, Dok. Alhamdulillah, darahnya nggak keluar lagi. Pendarahannya sudah berhenti, Dokter Sultan. Iya, tapi kondisi Atika lagi menurun. Atika butuh donor darah sekarang. Suster, ada stok kantung darah nggak? Tapi di sini nggak ada persediaan darah, Dok. Ya kalau gitu kita harus cari dong. Ada nggak pendonor golongan darah yang AB? Karena Atika punya AB. Golongan darah saya AB. Anda bisa pakai darah saya. Bagus. Tapi golongan darah saya... Oh, suster gimana? Saya O, Dok. Berarti masih kurang. Kita butuh 2 atau 3 orang lagi. Coba saya telepon Heru. Siapa tahu saja golongan darah dia AB juga. Halo, Heru. Kalian sudah sampai di penginapan? Sudah, Pak. Sekarang Titan sedang istirahat. Bagaimana dengan keadaan Mbak Atika, Pak? Heru, golongan darah kamu apa? Saya A, Pak. Ya udah. Kamu jagain Titan baik-baik ya. Terima kasih, Heru. Dok, golongan darah Heru A, Dok. Gimana ya? Titan golongan darahnya AB, tapi
Tapi dia masih kecil, Dok. Cuaca seperti ini, kita mau cari darah di mana, Dok? Suster, kalau gitu tolong ambil darahnya Pak Arya sekarang. Biar saya coba nanti cari di rumah-rumah penduduk, siapa tahu ada yang mau mendonorkan darahnya. Ya, baik dokter. Kelinci, kamu yang kuat ya Kelinci. Kuda pasti akan kembali. Kuda akan mencarikan donor buat kamu ya. Kamu yang kuat Kelinci ya. Bu Yulia. Halo, Bu. Selamat malam Pak Arya, maaf ya saya mengganggu malam-malam. Begini, saya dengar Atika keluar kota sama Bapak ya. Saya boleh bicara sebentar sama Atika, Pak? Saya ingin memastikan kalau Atika itu baik-baik aja, soalnya terus terang dari sore perasaan saya nggak enak, Pak Arya. Walau belum ada bukti jelas bahwa Bu Yulia itu ibu kandung Atika, tapi aku yakin beliau memang ibunya. Ikatan batin sekuat ini hanya bisa dimiliki oleh seorang ibu kepada anaknya. Halo Pak Arya? Bapak bisa dengar saya? Halo? Ya, Bu Yulia. Begini, Bu. Atika sekarang sedang terluka. Oh my God, benar kan? Tapi Bu Yulia, tolong tenang aja ya, Bu. Tadi pendarahannya memang sempat banyak sekali, tapi sekarang sudah berhenti kok. Ada dokter Sultan di sini yang menanganinya. Nah terus sekarang keadaan Atika gimana? Saya bicara sama dia sebentar aja, please. Saya harus bicara sama dia. Tapi Bu Yulia, Atika sekarang masih belum sadar, Bu. Dia kehilangan banyak darah. Dan sekarang ini dokter Sultan sedang mencari donor darah untuk Atika, Bu. Memangnya Atika golongan darahnya apa? AB. AB? Saya AB. Suami saya juga AB. Ya udah kami ke sana sekarang juga ya Pak Arya ya. Tapi Bu Yulia, di sini sedang hujan badai, Bu. Banyak pohon tumbang dan kabarnya juga ada longsor. Jalur transportasi tertutup. Semua tertutup ke Wagir Kidul malam ini, Bu. Oh my God, Atika. Ya, Pak Rizal. Posisi Anda sekarang di mana, Pak? Sekarang saya ada di Wagir Kidul, Pak. Gini, Pak, saya akan usahakan supaya ada ambulans yang ke sana segera. Bapak, tolong jaga kondisi Atika. Ya, terima kasih Pak Rizal. Gak apa-apa. Atika golongan darahnya AB. Mama AB, Papa juga AB kan? You see, Papa bisa lihat kan sekarang?
Kenapa Mama begitu yakin Atika adalah anak kita, Pak? Nah, sementara sekarang kita nggak bisa ngelakuin apa-apa untuk nolongin dia. Dia lagi butuh kita banget. Sekarang yang bisa kita lakukan untuk berdoa. Kita harus berdoa untuk semua Atika. Oke. Kondisi Atika juga kritis, Tri. Bagus deh. Yang lama aja dia di sana. Supaya dia nggak bisa tes DNA. Beneran, Bu? Golongan darah Ibu AB. Ibu ada darah rendah nggak? Oh, enggak, Mas. Alhamdulillah. Kalau gitu, Bu, bisa ikut saya ke puskesmas sekarang? Tapi sebentar saya ambil payung dulu ya, Mas. Terima kasih, Bu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Suster, dapat pendonor, Suster. Ya Allah, dokter, gawat dok. Tensi Mbak Tika rendah, 80-50 dok. Ini belum selesai pengambilan darahnya dok. Ini nggak bisa ditunda lagi. Mari, Pak. Dokter, naik 180 dok. Syukurlah. Masih ada harapan. Sekarang tolong bantu ibu ini ya. Ambil darahnya. Dan sekalian, tolong casin handphone saya ya. Untung ada Dokter Sultan. Jadi Atika bisa selamat. Ini sudah menjadi kewajiban saya. Apalagi untuk menolong Atika. Oh iya, tadi Dokter Rizal nelfon. Dia bilang dia akan mengirimkan bantuan besok pagi. Syukurlah, Atika akhirnya akan tertolong. Tapi kita belum bisa tenang. Karena kondisi Atika bisa aja tiba-tiba turun drastis dan menjadi kritis. Pak, ada telepon Pak. Saya terima telepon sebentar. Tolong terus dipantau suster ya. Kalau ada apa-apa, cepat kabarin saya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kamu di mana sih, Tal? Kok belum nyampe rumah? Mama sudah telepon dari tadi ke rumah sakit. Katanya kamu sudah pulang dari siang. Maafin aku, Ma. Aku nggak sempat ngabarin. Soalnya aku tadi buru-buru habis kerja langsung ke Wakil Kidul. Wakil Kidul? Iya, Ma. Ngapain kamu di situ? Kok tiba-tiba banget sih? Ini semua salah aku, Ma. Gara-gara kemarin aku marah-marah, Ma. Aku marah besar sama Atika. Padahal Atika udah minta maaf. Dan sekarang, semuanya jadi seperti ini. Kondisi Atika jadi seperti ini, Ma. Ampun. Terus, kondisi Atika sekarang gimana? Atika mengalami pendarahan hebat, Ma. Dan Atika masih butuh 2 atau 3 orang lagi untuk donor. Tapi ini kan desa kecil, Ma. Puskesmasnya aja kecil. Aku nggak tahu cari di mana lagi, Ma. Aku cuma takut ntar malam tiba-tiba kondisi Atika itu makin kritis, Ma. Wah. Sekarang gini, Tan ya. Kamu dengerin Mama. Kamu sabar, kamu yang tenang ya. Sebagai seorang dokter, kamu sudah melakukan kewajiban kamu dengan sebaik-baiknya. Sekarang ini yang bisa kamu lakukan hanyalah berserah kepada Allah.
minta dan mohon keajaibannya. Biar bagaimanapun hebatnya rumah sakit yang merawat Atika, tapi kalau Allah berkehendak lain, tidak ada yang bisa menghentikannya, Tan. Saya mulai cinta sama kamu, Tika. Ya Allah, tolong lindungi anak saya. Lindungi Atika, jaga Atika. Ya Allah, tolong. Ya Allah. Lindungi Atika, ya Allah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, ya Allah. Kamu harus bisa melewati semua ini, Tika. Karena rasanya saya tidak bisa mencari suster yang lebih baik dari kamu untuk Titan.
Tika. Syukurlah kamu udah sadar. Pak Arya, ini saya di mana toh, Pak? Kamu di puskesmas, Tika. Kemarin kamu terluka. Kamu tertimpa dahan pohon. Dan habis itu kamu mengalami pendarahan. Saat saya melihat kamu nggak sadarkan diri seperti semalam, Tika, saya jujur aja cemas sekali, Tika. Saya benar-benar nggak menyangka kalau saya akan mengalami perasaan seperti ini lagi. Ini perasaan yang sama seperti saya menemani istri saya yang sedang dalam kondisi kritis. Saya takut sekali kehilangan. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya harus mengalami kehilangan yang sama sekali lagi. Tika, saya tahu ini aneh sekali. Tapi saya mau kamu tahu kalau saya mulai ada perasaan. Saya mulai sayang. Enggak. Saya mulai cinta sama kamu, Tika. Bapak tahu kan kalau saya ini... Iya, saya tahu, Tika. Kamu adalah kekasih Sultan. Dan kamu sangat mencintai Sultan. Kalau Bapak sudah tahu, kenapa Bapak harus ngomongin itu sama saya, Pak? Kalau seorang laki-laki ngomong kayak begitu, itu tandanya mau jadi pacarnya gitu kan? Saat seorang laki-laki menyatakan perasaannya, tentu saja dia mengharapkan perasaannya terbalas. Jadi, cinta laki-laki itu tidak akan bertepuk sebelah tangan. Tapi saya tidak akan memaksakan perasaan saya ini ke kamu, Tika. Saya hanya mau kamu tahu. Dan sekarang, kamu sudah tahu perasaan saya yang sebenarnya. Itu aja. Lagi pula kalau saya maksa, pasti Sultan akan menghajar saya habis-habisan kan? Gimana bisa hajar, Pak? Wong sekarang aja Kang Mas itu nggak ada kan? Dia nggak bakal bisa hajar Bapak. Dan ternyata Bapak salah lagi, Pak. Kata Bapak, Kang Mas bakalan datang. Tapi sampai sekarang aja Kang Mas belum nyampe-nyampe ke sini kan, Pak? Loh, Sultan itu... Bapak itu nggak usah pura-pura lupa. Bapak ingat kan sama omongan Bapak kemarin? Kalau Tika nungguin di tempat kenangannya Tika, Kang Mas katanya bakalan datang. Tapi mana? Sampai sekarang Kang Mas itu belum sampai sini juga, Pak. Kamu salah, Tika. Sultan datang. Dia datang nemuin kamu. Kalau misalkan Kang Mas itu datang, di mana Kang Mas sekarang? Kenapa sekarang nggak ada di sampingnya Tika?
Itu dia. Kemana ya dia ya? Semalam Sultan pamit keluar sebentar, mau terima telepon. Tapi sampai pagi ini dia belum datang lagi. Itu namanya Kang Mas nggak datang, Pak. Datang, Tika. Nggak datang, Pak. Datang. Ya udah, gini deh. Kalau kamu nggak percaya, tanya sama susternya. Mana susternya sekarang? Susternya lagi keluar bentar. Itu namanya nggak datang, Pak. Wis toh, Pak. Nggak usah coba bohongin Tika kayak anak kecil kayak begitu. Kalau misalkan Kang Mas itu nggak datang, ya bilang aja nggak datang. Nggak usah pakai bohongin Tika, pakai acara bilang kalau Kang Mas itu sebenarnya datang. Tika, dengerin saya. Sultan datang. Oke, kamu pikir siapa yang ngejahit luka kamu? Gak mungkin saya kan? Sultan datang ngerawat kamu. Yang kemarin menghentikan pendarahan kamu, Sultan. Yang membalut luka kamu, Sultan. Sultan datang, Tika. Tapi mana tuh, Pak? Kamu masih gak percaya juga? Yaudah, saya telepon dia sekarang. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Teleponnya nggak aktif. Ya udah, gini deh. Saya tahu situasinya sangat tidak mendukung saya, dan jelas banget kalau saya ada di posisi kamu juga pasti nggak percaya. Gini, kamu tunggu di sini. Saya akan cari Sultan. Saya akan buktiin ke kamu kalau dia benar-benar datang. Oke? Saya cari Sultan dulu sekarang. Mas nggak datang kan, Pak? Pak Arya cuma mau hibur Tika aja.